A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Para ustadz, para santri, bapak ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, begitu juga dengan nikmat iman dan Islam. Dengan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita semuanya bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni salat subuh secara berjamaah ya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang insyaallah bermanfaat ya. Maka mudah-mudahan salat subuh yang barusan kita laksanakan dan juga ibadah-ibadah yang sebelumnya sudah kita laksanakan itu semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah, zaman Islamiyah, dari alam kegelapan yang terang menerang, minad dhulumati ilan nur. Jamaah sekalian, rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah ya, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan ya, kehidupan ini, untuk melanjutkan aktivitas kita setelah tadi malam Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita sementara seperti itu. Sehingga doa ketika kita bangun dari tidur ya, kita sama-sama membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di saat kita bangun tidur, Allah Subhanahu wa taala atau kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ya dihidupkan setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan kembali. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membayangkan jika seandainya ya Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan ruh kita begitu ya. Sedangkan amal ketaatan kita masih sedikit, dosa kita juga banyak sekali ya. Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita ini ya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak lagi amal ketaatan kepadanya, dan juga ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat dan beristighfar dari dosa-dosa dan kesalahan yang selama ini kita lakukan. Bapak Ibu jamaah sekalian, rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah tidur, maka para ulama itu menyebutkan tidur itu ada beberapa macam ya. Termasuk Al-Imam Asy'uti rahimahullahu taala juga mengatakan tidur itu ada 5 macam ya.
masing-masingnya itu nanti ada konsekuensinya, begitu. Ada 5 waktunya, begitu ya. Yang pertama namanya al-ailullah, ya, pakai ain, al-ailullah. Al-ailullah ini adalah an-naum ba'das subhi, tidur setelah subuh. Apa akibat daripada tidur setelah subuh ini? Ya, yurithul ghaflah, mewariskan lalai, gitu ya. Mewariskan lalai, mewariskan lupa. Ini yang pertama. Yang kedua namanya al-ghailullah, ya, al-ghailullah. Al-ghailullah ini adalah, ya, an-naum waqta duha, tidur di waktu duha. Nah, kapan waktu duha? Ya, setelah terbitnya matahari, ya, sampai sebelum istiwa, seperti itu. Kemudian, ya, kapan utamanya mengerjakan sholat duha? Ya, di saat anak onta merasakan kepanasan oleh sinar matahari. Ya, di saat kita KBM, begitu ya. Di saat kita belajar, di saat kita mengajar, di saat kita bekerja. Ini namanya al-ghailullah, tidur di waktu duha. Apa akibat daripada tidur di waktu duha ini? Ini yurithul fakir, mewariskan kefakiran, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kalau tadi al-ghailullah, yang ketiga yang familiar ini di kalangan para santri, yaitu apa? Al-qailullah, ya. Al-qailullah ini adalah, ya, tidur di waktu istiwa. Kapan istiwa? Istiwa itu di saat matahari pas berada di atas kepala kita sebelum duhur, ya, mungkin setengah jam sebelum duhur, atau para ulama juga mengatakan setelah duhur, itu dikatakan al-qailullah, ya. Apa itu al-qailullah? Apa akibat daripada al-qailullah ini? Nah, ini yuwarithul gina, mewariskan kaya. Masya Allah, ini dari mereka mengatakan seperti itu. Kemudian macam tidur yang keempat, ya, namanya al-qailullah, pakai kaf, al-qailullah. Al-qailullah ini apa? An-naum ba'dal asri, tidur setelah asar. Apa akibat daripada tidur setelah asar ini? Ya, yuwarithul junun, ya, mewariskan gila. Ya, maka jangan coba-coba, ya. Ini santri mungkin ya, full dengan kegiatan, misalnya pagi, siang, ya. Di sore harinya karena tadi nggak sempat tidur, pagi nggak sempat tidur, ya, akhirnya dia manfaatkan tidur di sore hari. Ya, kalau bisa jangan, ya. Kenapa? Karena memang beda rasanya ketika kita tidur setelah asar, ya, seperti itu. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima itu namanya al-failullah. Al-failullah ini apa? Tidur ba'dal maghrib, tidur setelah maghrib sebelum isya. Ya. Apa akibat daripada al-failullah? Ya, akibatnya adalah yuwarithul fitnah, mewariskan fitnah, begitu ya. Ya, banyak diantara fitnahnya. Ya, mungkin nanti ketika dia tidur di waktu maghrib, ya, nanti bangunnya, ya, bangunnya tengah malam, kemudian tidak dilakukan dengan hal-hal yang tidak dilakukan dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, misalnya main dan sebagainya. Ini yang pertama. Atau fitnahnya dia tidur ba'da maghrib bablas sampai subuh, ya, seperti itu. Maka ini jamaah sekalian, tidak diantara macam-macam tidur tadi, dan masing-masing memiliki konsekuensinya. Yang pertama al-ainullah, tidur di waktu subuh atau ba'da subuh. Yang kedua al-ghailullah, tidur di waktu duha. Yang ketiga al-qailullah, tidur di waktu istiwa, baik sebelum duhur ataupun setelah duhur. Yang keempat al-qailullah, tidur ba'da asar. Kemudian yang kelima al-failullah, tidur setelah maghrib. Baik, maka dari situ para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ya, ya, kita berusaha untuk,
ya tidak tidur di 4 waktu tadi ya, karena masing-masing memiliki konsekuensinya seperti itu. Terlebih sekarang ya kita masih berada di bulan haram ya, bulan haram atau bulan Zulhijjah. Bulan haram ada berapa? Ada 4. Pertama ya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab ya. Nah sekarang kita masih berada di bulan Zulhijjah, bulan haram, bulan dimana kaum muslimin ya dari segala penjuru dunia ya mereka melaksanakan ya ibadah haji begitu ya. Kemudian mereka yang tidak melaksanakan ya ibadah haji ya mereka yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah atau tidak melaksanakan ibadah haji ya, maka kemarin mereka sudah puasa Arafah ya, kemudian juga mereka berkurban ya, dan seterusnya. Maka itu jamaah sekalian, untuk Allah Subhanahu wa taala kita maksimalkan waktu kita untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, terlebih hari-hari ini juga masih hari tasyrik kan begitu ya, masih hari tasyrik di mana situ kita disunnahkan Rasulullah SAW untuk memperbanyak takbir. Nah sebagaimana tadi yang sudah kita praktekkan ya setelah subuh ya, takbir seperti itu. Jamaah sekalian ya, takbir ya ini juga ada 2 macam dia ya. Kalau kita berbicara di mazhab Syafi'i ya, takbir ini ada 2 macam, ada takbir muqayyad dan ada takbir mutlak seperti itu ya. Nah takbir muqayyad adalah takbir yang dilakukan setiap setelah sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah termasuk tadi yang kita praktekkan adalah takbir muqayyad, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat begitu. Adapun takbir mutlak adalah takbir yang kita lakukan ya di luar waktu sholat, di saat kita senggang ya seperti itu, di saat kita longgar, yang penting tidak pada tempat-tempat terlarang. Kemudian kalau di mazhab Syafi'i juga ya, itu durasi takbirnya antara Idul Fitri dan Idul Adha itu berbeda. Lebih panjang mana? Lebih panjang mana? Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Adha ya. Kalau Idul Fitri ya itu durasinya singkat. Dari kapan mulainya? Ya, min ghurubis syamsi lailatal id ila ayyadkhulal imam ya bis shalah. Dimulai kapan? Ketika terbenamnya matahari di malam Idul Fitri sampai imam masuk ke mihrabnya untuk mengerjakan sholat Idul Fitri. Sampai situ saja. Sehingga pulang dari sholat Idul Fitri nggak ada lagi takbiran ya, seperti itu ya. Ini kalau di madhab Syafi'i. Tapi kalau Idul Adha itu durasinya panjang ya, berhari-hari. Sejak kapan dimulainya? Nah, sejak min subhi yaumai Arafah ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik. Kan begitu ya? Dari kapan mulainya? Dari subuh hari Arafah. Dari tanggal 9 Zulhijjah di subuhnya itu ya. Sampai kapan? Ilal asri, sampai asar ya, min akhiri ayyamit tasyrik. Sampai asar ya di hari terakhir tasyrik. Berarti berapa hari? 4 harian. Tanggal 9, tanggal 10 ya, 11, 12 ya, 9, 10 ya kan, 11, 12, 13 ya kan, 4 sampai 5 hari ya, seperti itu kita takbir takbir Idul Adha. Maka dulu kami tanya guru kami ya, Syekh itu kalau di Arab itu ya, itu lebih meriah mana? Lebih meriah Idul Fitri atau Idul Adha? Kalau di Indonesia lebih meriah mana? Idul Fitri nggih. Ya, tapi kalau kata syekhnya itu lebih meriah Idul Adha kalau di sana ya. Kenapa? Idul Adha ada dagingnya ya, kemudian durasi takbirnya juga lebih panjang dan sebagainya. Baik.
Nggih. Jamaah sekalian, hormatullah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sekali lagi kita kembali kepada permasalahan awal tadi, bahwasanya intinya bagaimana kemudian kita berusaha untuk memaksimalkan waktu kita ini untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan-bulan haram ini. Ya, kenapa? Karena mengerjakan ketaatan di bulan haram itu pahalanya dilipat gandakan, sebagaimana mengerjakan dosa juga di bulan haram juga dilipat gandakan dosanya. Sehingga prinsip kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah adalah apa? Totalitas di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan A, maka bismillah kita laksanakan, sami'na wa ata'na. Ketika Allah memerintahkan B, maka kita juga melaksanakannya, sami'na wa ata'na. Sehingga banyak sekali pelajaran-pelajaran bisa kita ambil dari mereka para sahabat, ataupun bahkan dari mereka ya nabi-nabi ya sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, saya teringat dengan kisahnya Suhaib Ar-Rumi ya, ketika melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Suhaib Ar-Rumi ini sebelumnya kan dia pendatang ke kota Mekah, begitu ya. Sebelumnya belum memiliki apa-apa. Tapi di Mekah ya dia sampai kemudian banyak hartanya, mungkin dia usaha, dia bisnis dan sebagainya, sampai kemudian memiliki banyak harta. Tibalah saatnya perintah hijrah itu datang. Maka Suhaib Ar-Rumi ini pun ya bertekad untuk kemudian hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Begitu ya. Dia meninggalkan harta bendanya. Di tengah perjalanan dia dicegat oleh sekelompok orang-orang Quraisy ya. Wahai Suhaib, dulu kamu sebelum masuk kota Mekah kamu orang miskin, kamu nggak punya apa-apa. Nah sekarang kamu miliki harta benda. Maka ketika kamu hijrah ke Madinah ya, maka tinggalkanlah harta bendamu. Kalau kamu tidak meninggalkannya, maka kami akan melawan. Nah, Suhaib Ar-Rumi ini sosok sahabat yang dikenal dengan apa? Jago memanah dia, ya. Maka Suhaib Ar-Rumi mengatakan, ya sebenarnya saya ini kalau mau, ya, saya berusaha untuk membela diri saya. Saya berusaha untuk melawan kalian. Saya keluarkan anak panah dari busur untuk kemudian melawan kalian, ya. Akan tetapi saya lebih cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Silahkan kalian ambil harta benda saya, yang penting ya jangan halangi saya untuk berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Sehingga jamaah sekalian, begitu Suhaib Ar-Rumi ini ya sampai di Madinah, Rasulullah SAW mengatakan, Robihas Suhaib, Robihas Suhaib. Sungguh beruntung perniagaan yang dilakukan oleh Suhaib. Artinya Suhaib Ar-Rumi ini ya lebih mementingkan, lebih mendahulukan ya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mereka. Dia rela mengorbankan hartanya. Dia rela mengorbankan jiwanya demi mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sosok ya yang bisa kita teladani dari mereka-mereka yang ketika ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya, mereka kemudian mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka kerjakan ya. Kemudian juga kita bisa mengetahui ya dari kisah-kisah ya mereka para nabi sebelum Muhammad SAW. Kita tahu dengan kisahnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar, kemudian buatnya di gunungan, begitu ya, sehingga orang-orang yang membenci dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam kesempatan emas bagi mereka untuk kemudian mencela, mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Oh Nabi Nuh, ini nanti kapalnya ditarik sama sapi atau sama jin kan? Ya, itu kata mereka. Tapi Nabi Nuh alaihissalam, ini perintah dari Allah, saya laksanakan, sami'na wa ata'na, tanpa kemudian memikirkan perkataan-perkataan orang-orang di sekeliling mereka
Yang penting kalau ini perintah dari Allah, bismillah saya laksanakan. Begitu juga dengan ya kisahnya ya Ibunda Hajar ya. Ibunda Hajar ketika kemudian ditinggal sama siapa? Suaminya Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Ditinggal di padang pasir, tidak ada hanya sedikit dari makanan dan minuman yang mereka bawa. Padahal dia belum tahu di situ apakah ada mata air atau tidak. Ya, ketika itu Ibunda Hajar ya mengatakan pada suaminya Ibrahim alaihissalam, ya, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan iya. Sehingga Ibunda Hajar ya sudah, kalau ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami, seperti itu. Jamaah sekalian, ini kedua. Kemudian selanjutnya begitu juga yang mereka alami. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk apa? Menyembelih anaknya, ya, melalui mimpinya. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan kepada anaknya, ya bunayya, inni arafil manam anni atbahuka fandur madza taro. Wahai anakku tercinta, Nabi Ibrahim sebelumnya untuk nunggu Ismail alaihissalam ini lahir itu kan lama sekali, ya kan? Lama sekali. Begitu lahir, ya, hanya berapa tahun Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan tadi, ya bunayya inni arafil manam, wahai anakku tersayang, wahai anakku tercinta, aku melihat dalam mimpiku bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkanku untuk anni atbahuka, untuk menyembelihmu. Fandur madza taro, maka gimana pendapatmu? Nah, Nabi Ismail alaihissalam pun ketika mendengarkan ungkapan ini, Nabi Ismail alaihissalam tidak juga mengatakan, loh, kenapa bukan Ishak yang disembelih? Kan itu ya. Kenapa bukan anak tetangga yang disembelih? Nabi Ismail tidak mengatakan itu. Justru Nabi Ismail alaihissalam mengatakan apa? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, kerjakanlah apa yang kau diperintahkan untuk melaksanakannya. Insya Allah engkau akan dapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini jamaah sekalian Subhanahu wa taala, prinsip-prinsip kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan perintah dari Allah, maka mereka mengerjakan secara totalitas. Mereka mengerjakan semampu mereka, sekuat tenaga mereka untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu kabar gembira jemaah sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menyimpan rahasia, hikmah dan kejutan di balik dari ya perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Apa itu? Ya, coba kita lihat tadi. Pertama tadi kisahnya siapa tadi pertama? Setelah Suhaib Ar-Rumi. Kemudian yang kedua kisahnya Ibunda Hajar, kan begitu ya? Ibunda Hajar dia ditinggal di tempat yang kering kerontang, tidak ada air dan makanan. Kemudian Ibunda Hajar ya di situ berusaha untuk kemudian mencari sumber mata air. Dia berlari-lari dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa, bolak-balik sehingga sekarang kita kenal dengan sa'i, seperti itu. Ibunda Hajar lari dari Sofa ke Marwah tidak hanya sekali dua kali, ya. Dia berusaha, dia kemudian ingat bahwasanya ya satu mindset yang dia miliki oleh Bunda Hajar tadi apa? Ketika ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Maka kemudian Ibunda Hajar lari dari Sofa ke Marwah 7 kali bolak-balik. Ternyata mata air itu keluar dari mana? Keluar dari bawah kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Luar biasa.
Nah, setelah itu kemudian yang tadi ya itu kering kerontang, maka sekarang kita melihat suburnya luar biasa, airnya keluar, zam-zam yang tidak akan tidak akan habis sampai kemudian hari kiamat, luar biasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa? Nabi Ismail alaihissalam ketika kemudian mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, dia memenuhi apa yang menjadi perintah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kemudian Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini menyembelih Nabi Ismail ini kan sempat terjadi drama, kan gitu ya. Apa? Ketika Nabi Ismail alaihissalam diletakkan, kemudian goloknya sudah disiapkan, Nabi Ismail mengatakan, "Wahai ayahku, tolong izinkan kepadaku untuk membuka bajuku, ya kan? Karena nanti ketika engkau menyembelihku, kemudian darahku bercucuran dan mengenai bajuku, kemudian dilihat sama ibuku, maka ibuku khawatir, saya khawatir nanti ibu saya dia sedih." Dia mengatakan seperti itu. Dia sudah pasrah luar biasa. Begitu goloknya sudah diletakkan, Allah Subhanahu wa taala datangkan seekor kibas melalui malaikat Jibril. Nah, ini kejutan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ismail alaihissalam setelah kemudian berusaha untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaidahnya. Ketika kita mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan mengharapkan keridhaan darinya, kita kerjakan secara totalitas, maka Allah Subhanahu wa taala menyimpan hikmah, menyimpan kejutan yang sangat-sangat berharga untuk kita semuanya di balik daripada perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita. Maka saya juga bisa membayangkan hikmah apa atau rahasia apa yang Allah Subhanahu wa taala simpan buat teman-teman santri yang selama ini berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh, yang berusaha untuk kemudian sholat 5 waktu tepat pada waktunya, kemudian mengerjakan belajar dan sebagainya, maka ini yang harus kita ingat bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyimpan hikmah dan rahasia di belakang sana, sehingga tugas kita adalah beramal, tugas kita adalah mengerjakan ketaatan secara totalitas, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban-jawaban dari apa yang sudah kita lakukan seperti itu. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang mampu kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Kalau ada kurangnya dan dari saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kepada para jamaah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.